Shalom pemirsa, salam jumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama kami Love Channel Medan. Tentu kita merasa bahagia telah hadir para lovers kita yang penuh semangat dan tamu istimewa tentunya. Mari langsung saja kita menyapa mereka. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam Lafar, salam pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali. Kata bijak mengatakan jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik bagi Anda. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Nah, saat ini pemirsa, kita menyapa tamu istimewa kita yang pertama, yaitu Ibu Tiarma Sihotang. Ibu ini bertugas sebagai perawat di Puskesmas Uluan, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Shalom Ibu Tiarma, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom Love Channel Medan, salam jumpa kembali dalam pembahasan Sekolah Sabat. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh enak buah nanas, begitu juga buah pepaya. Kalau Anda mau sukses, serahkan dulu kepada Allah. Terima kasih Ibu Tiarma. Tamu istimewa kita yang kedua pemirsa adalah Ibu Lucy Mariana Nainggolan. Ibu ini adalah istri hamba Tuhan yaitu pendeta yang melayani di daerah istimewa Yogyakarta. Shalom Ibu Pendeta, apa kabar? Shalom Ibu Tina, Shalom sahabat Love Channel Medan, senang bisa bergabung bersama. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Ibu Pendeta. Mari kita menyapa lovers kita, Ibu Rina. Apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lovers, Shalom pemirsa Love Channel Medan. Kabar baik, senang rasanya kita bertemu kembali. Sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, bersama saya Tina Tampu Bolon. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Simpan pepaya di lemari es. Saya suka menjadi orang sukses. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan, namun sebelumnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam doa. Kami undang Ibu Tiarma untuk membuka di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah boleh kami gunakan untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan mengurapi kami sedemikian firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik. Dan saudara-saudara kami pemirsa juga yang mendengarkannya dapat mengerti akan kebenaran Tuhan. Di dalam nama kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Baik pemirsa yang diberkati, terpujilah Tuhan karena pada saat ini kita sudah masuk di pelajaran Sekolah Sabat ke-8 dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Mari kita masuk untuk ulasan demi ulasan. Sebagai pembuka daripada pelajaran ini, kita menyerahkan kepada Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Tentunya tanpa terasa kita sudah sampai pada pelajaran 8 triwulan 3 tahun 2023. Pelajaran 8 judulnya kali ini Perencanaan untuk Sukses. Saya baca dulu ayat hafalannya, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus
adalah Tuhan dan kamu hambanya. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan. Semua orang ingin sukses ya, seperti tadi pantunnya Ibu Tina. Tentunya sukses dalam karir dan usaha, memiliki keuangan yang mapan, kekayaan yang cukup, dan tentunya keluarga yang bahagia. Namun dalam dunia yang telah jatuh ini, keberhasilan tidaklah selalu mudah diraih tentunya ya. Baik, kita mengingat tentang peristiwa Yusuf di Mesir, dari penjara ke istana. Juga dengan kisah hambanya Nabi Yohanes Pembaptis. Dia pergi dari penjara ke kuburan. Betapa hamba-hamba Tuhan ini memiliki satu keimanan yang kuat, ya, sehingga mereka mengalami keberhasilan di dalam menyampaikan kebenaran Yesus Kristus. Ya, keberhasilan atau sukses juga dapat diumpamakan seperti benih, ya, Ibu Tina. Benih apapun yang ditanam akan bertumbuh tentunya. Tentunya kita masing-masing pernah nanam sebuah tanaman, ya. Dan kemudian tanaman tadi itu bertumbuh lalu menghasilkan buah. Di antara impian dan kenyataan yang kita alami, ada suatu proses, yaitu satu tindakan atau usaha nyata untuk merealisasikan impian tersebut. Ya, baik pemirsa yang berbahagia, bagaimana cara meraih sukses? Itulah masalahnya. Baik, pada pekan ini kita akan melihat ide atau langkah-langkah praktis tentang sukses yang mungkin dapat menolong kita dalam hal yang ingin kita capai. Para lovers kita sudah mempersiapkan ulasannya. Itu yang mungkin sebagai kata pembuka untuk kita, Ibu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati, sudah siap ya? Sebagai pembuka dari Ibu Erita, satu hal yang mungkin saya petik di dalam merealisasikan sukses tadi adalah usaha, ya. Namun demikian tentu diawali dengan apa yang kita rencanakan, lalu kita kaitkan dengan usaha tadi. Luar biasa ya, terima kasih Ibu Erita. Pemirsa yang diberkati, Ibu Pendeta Lucy akan membahas ulasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu dan hari Senin. Kepada Ibu Lucy, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tina. Para pemirsa yang berbahagia, di hari Minggu yang berjudul hal terutama yang pertama. 2 poin pertama untuk perencanaan yang sukses adalah mengutamakan Tuhan dan bekerja dengan giat. Di hari Minggu, hal yang utama disebutkan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam hidup kita pasti kita mempunyai banyak kebutuhan. Dan tentunya kita harus berusaha memenuhi semua kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mencapainya? Yaitu dengan bekerja. Kita bisa membuat perencanaan. Maka dalam perencanaan tersebut, kita harus mengandalkan Tuhan yang nomor 1. Tuhan yang pertama. Contoh di Alkitab yang bisa kita lihat yaitu Yakub. Diawali dengan berbagai macam pilihan, baik secara rohani dan keuangan. Ketika dia menjadikan Tuhan yang pertama, hasilnya kita bisa baca bersama di dalam Kejadian 29. Tuhan menuntunnya berhasil bertemu dengan Rahel di sumur, dan akhirnya Rahel menjadi istrinya. Lalu dari berternak, Yakub mendapatkan banyak uang. Jadi, perlunya membuat keputusan rohani dan keputusan pekerjaan apa yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Tetapi semua itu harus didasarkan pada Tuhan yang terutama. Lalu kita lanjut ke hari Senin, berkat pekerjaan. Poin kedua dari perencanaan sukses adalah bekerja. Tidak ada orang sukses tanpa bekerja. Kalaupun ada orang hidup makmur tanpa bekerja, mungkin dia mendapatkan warisan dari orang tua, warisan yang melimpah, tetapi ujung-ujungnya dia juga harus bekerja. Bukan saja karena waktu uang itu akan habis, tetapi yang paling utama adalah bekerja itu adalah berkat.
Saya tegaskan sekali lagi, bekerja itu adalah berkat. Dan itu adalah kehendak Tuhan pada manusia. Jadi kita harus menentukan sesuatu yang kita sukai menjadi sumber penghasilan kita. Pekerjaan bukanlah sebuah hukuman. Bekerja itu untuk kebaikan. Di Taman Eden, di sana kita lihat Adam tidak perlu bekerja karena semua sudah tercukupi. Tetapi apa yang akan terjadi jika tidak bekerja? Adam tidak bisa menikmati tanpa pekerjaan. Tujuan bekerja supaya dia dapat menggerakkan organ-organ tubuhnya. Sekiranya dia tidak bekerja, itu menjadi kebahagiaan. Maka Tuhan akan membiarkan dia menganggur. Nah, poinnya di sini adalah rencana Tuhan bagi manusia adalah bekerja. Walaupun berbagai macam pekerjaan kita berbeda-beda, tetapi Tuhan ingin kita bekerja. Ketika sebelum dosa masuk, bekerja itu tidak melelahkan ya. Tetapi ketika sudah masuk dosa, kita harus bekerja dengan susah payah. Seperti di dalam Alkitab, dalam ayat Kejadian 3 ayat 17, di sana diterangkan, tanah dikutuk, susah payah cari nafkah seumur hidup. Walau begitu, kita tetap harus bekerja dan rajin untuk mencapai keberhasilan. Di dalam Efesus 4 ayat 28, dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi, bekerjalah selain untuk nafkah sendiri, juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Ibu Pendeta. Jadi pemirsa, saya sangat tentu itu adalah basic kehidupan, bahwa yang utama adalah serahkan kepada Tuhan. Kenapa ya? Tadi sudah dijelaskan, karena adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya, terima kasih dan bekerja untuk kita semakin kuat. Terima kasih Ibu Pendeta, Tuhan memberkati. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita masuk tentu ulasan yang sangat lebih istimewa lagi dari Ibu Rina, pelajaran hari Selasa. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina. Baik pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, kita sampai pada pelajaran kita pada hari Selasa dengan judul Tahun-Tahun Produktif. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dan dengarkan, Allah merencanakan bagi manusia untuk bekerja. Bagian hidup kita untuk bekerja biasanya 40 tahun. Bagi banyak orang ini adalah waktu ketika anak-anak dibesarkan dan ketika rumah tangga belajar bekerja sama dan anggota keluarga menciptakan ikatan seumur hidup. Dalam prakteknya, banyak suami bekerja mencari nafkah, tapi tidak mencukupi. Disinilah perlunya kerjasama untuk sama-sama bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga. Dan masih banyak lagi tantangan dalam kehidupan keluarga kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga adalah pusaka dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 8. Mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita sukses dalam mendidik anak. Yang pertama, mari kita menyediakan sebuah lingkungan Kristen yang baik. Seperti apa contohnya? Kebaktian keluarga yang menarik dan teratur, kehadiran di gereja secara teratur, kesetiaan dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Ini adalah kebiasaan yang hebat untuk dibentuk di awal kehidupan. Yang kedua, ajarkan mereka untuk rela bekerja dan berikan penghargaan untuk itu. Jika ini dapat kita lakukan, maka anak-anak dapat melihat ketika mereka rajin bekerja, mereka mendapat perhatian, mereka dihargai, bahkan diberi hadiah. Maka mereka akan melihat bekerja adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang ketiga, tolong mereka memberikan pendidikan yang baik. Bagi orang tua, pilihlah sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan takut akan Tuhan. Sehingga harapan kita, mereka menjadi anak yang sukses dan takut akan Tuhan. Inilah bentuk usaha kita, sehingga kita bisa sukses dalam mendidik anak dan sukses dalam keluarga. Terima kasih Ibu Tina.
Baik, terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, ulasan yang disampaikan Ibu Rina bahwa ini sudah lebih ke arah ini ya, bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk kita. Jadi kita bekerja, kita harus ingat bahwa itu adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Demikian ya, Ibu Rina. Baik pemirsa yang diberkati, mari kita lanjutkan ulasan kita, yaitu pelajaran hari Rabu dan Kamis. Kami persilakan kepada Ibu Tiarma. Baik, terima kasih Bu Tina. Kita lanjutkan ulasan pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu. Judulnya, bekerja dengan integritas. Apa maksudnya bekerja dengan integritas? Maksudnya adalah bekerja dengan memiliki prinsip yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Tadi Bu Irita sudah katakan, semua orang pasti ingin berhasil atau sukses di dalam pekerjaannya. Tetapi ini harus diawali dengan perencanaan yang benar atau bijaksana, tidak mau terpengaruh oleh godaan-godaan hal-hal yang tidak baik. Alkitab mencatat contoh majikan yang sukses oleh karena pekerjanya. Maksudnya sukses oleh karyawan atau yang bekerja kepadanya. Salah satunya adalah Yakub. Setelah Yakub berencana untuk pulang ke kampung halamannya, pamannya Laban merasa berat hati. Dikatakan di dalam Kejadian 30 ayat 27, sekiranya aku mendapatkan kasih-Mu telah nyata kepadaku, bahwa Tuhan memberkati aku karena Engkau. Contoh yang kedua adalah Yusuf. Tuannya Potifar mengamati kinerja Yusuf yang sangat baik. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 2, dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di ayat 4, bagian B, dikatakan di sana, kepada Yusuf diberikannya kuasa atau rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepadanya. Sangat luar biasa hamba Tuhan yang dua ini. Tuannya sangat-sangat menyayanginya. Bahkan segala kekuasaan diberikan. Tetapi mereka tidak menggunakan kekuasaan itu. Mereka mempunyai pegangan di dalam hidup mereka, yaitu Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi ini merupakan satu himbauan kepada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelajaran hari Kamis judulnya mencari nasihat Allah. Kita tahu banyak ahli manajemen keuangan yang sekuler di dunia ini. Tetapi Allah memperingatkan kita agar tidak berkonsultasi dengan mereka, yaitu untuk mengelola aset yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara pemirsa, ada 7 poin nasihat firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan supaya sukses. Yang pertama, terorganisasi. Maksudnya adalah teratur, terencana semua pengeluaran. Karena tanpa perencanaan yang sederhana, hidup kita akan semakin apa? Tertekan. Yang kedua, belanjakan kurang dari penghasilan. Pastikan hidup sesuai dengan penghasilan. Jadi salah satu contoh, kalau kita bergaji 1 juta, jangan kita habiskan yang 1 juta itu. Kalau lebih dari 1 juta kita habiskan, otomatis kita akan punya apa? Utang. Istilahnya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, simpan sebagian dari setiap periode penggajian. Maksudnya adalah kita harus menabung, yaitu tabungan ini untuk pengeluaran yang tidak terencana. Karena kalau sakit, contoh, itu bukan direncanakan. Atau nanti kalau kita sudah tua,
tabungan kita boleh kita pakai untuk kelanjutan hidup kita, karena kita tidak bisa lagi untuk apa? Bekerja. Yang keempat, hindari utang seperti menghindari COVID-19. Ya, ini sangat luar biasa. Kita dulu sangat takut sama COVID-19. Jadi harus seperti itu juga kita dalam hal utang. Karena dikatakan dalam Amsal 22:7, orang kaya menguasai orang miskin. Ya, jadi inilah masalah hutang. Yang kelima, jadilah pekerja yang rajin. Salah satu ayat menasihati bagi kita, Amsal 6:6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Jadi kita disuruh berguru kepada semut. Amsal 13:4 juga dikatakan, hai pemalas, hati pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau kita rajin bekerja, pasti Tuhan akan memberkati, menjadi berkat bagi kita, dan utang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang keenam, jadilah setia dalam keuangan kepada Tuhan. Kita tidak ada satu keluarga yang dapat hidup tanpa berkat dari Tuhan. Ya, jadi ini harus kita setia di dalam hal perpuluhan, setia di dalam hal persembahan. Poin yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita mengatur atau mengembangkan talenta yang ada sama kita, dan Tuhan akan berkata di dalam Matius 25:21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah boleh yang saya sampaikan, Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tiarma, ulasan yang dalam ya. Ya, begitulah pemirsa, saya petik tadi bahwa kita bekerja dengan integritas, itulah menunjukkan ya siapa diri kita sendiri, karena kita bekerja dari hati yang paling dalam. Terima kasih tips-tips yang istimewa untuk mencari nasihat Allah, ya, sang pemilik dunia ini. Terima kasih Ibu Tiarma. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampailah kita ulasan pendalaman atau kesimpulan. Kepada Ibu Erita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, terima kasih lovers, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia. Kita sudah mendapatkan ulasan atau kiat-kiat atau tips tentang perencanaan sukses. Tentunya dalam catatan pemirsa sudah ada ya, bagaimana untuk menggapai, meraih kesuksesan itu. Namun saat ini izinkan saya juga untuk boleh menyampaikan kesimpulan, sebuah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan sahabat lovers kita. Baik, perencanaan tentang perencanaan sukses. Pertama, bahwa kitab suci mengajar kita bahwa kita harus melayani Tuhan sejak masa muda, ya, bekerja sekuat tenaga dan tekun tentunya. Namun itu semua kita lakukan harus disertai dengan mencari kerajaan sorga terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Kemudian tips yang kedua, kita perlu mengikuti dengan lebih teliti dan memahami rencana Allah mengenai kehidupan, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, menyerahkan jalan kehidupan kita kepada Allah, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita, ya, memperhatikan petunjuk dan pemeliharaannya. Kemudian tips yang ketiga, saya mencoba mengutip dari buku Ellen G. White, bukunya Membina Pendidikan Sejati, halaman 123 dan halaman 252. Dikatakan di sana tentang prinsip sukses sejati. Dikatakan, tidak ada cabang bisnis yang resmi di Alkitab tidak memberikan suatu persiapan yang sangat diperlukan.
Prinsip-prinsipnya tentang kerajinan, kejujuran, penghematan, pertarakan, dan kemurnian merupakan rahasia keberhasilan yang sejati. Baik, jadi tentunya dari ulasan yang disampaikan oleh lovers kita, yang pertama, untuk meraih kesuksesan itu setelah kita mendengarkan, sepertinya sangatlah mudah. Tentunya pertama yang kita cari adalah kerajaan sorga, ya. Jadi ini yang boleh saya sampaikan untuk kesimpulan Ibu Tina dan pemirsa Love Channel Medan. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ibu Tina, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Erita. Tentu pemirsa kita sepakat ya bahwa kesimpulan ini sudah menyentuh di semua aspek kehidupan kita. Karena kita berawal dari menyerahkan diri kepada Tuhan. Selebihnya akan ditambahkan. Terima kasih Ibu Erita. Baik pemirsa yang diberkati, sungguh sangat berarti pertemuan kita ini di dalam ulasan Sekolah Sabat. Namun izinkan kita akhiri karena pelajaran ini sudah menjadi bagian kita. Kita serahkan kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa untuk doa penutup. Kami persilakan Ibu Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berterima kasih atas pelajaran yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh-Mu menolong kami memahami dan menerapkan firman-Mu, supaya kami dapat diubahkan untuk hidup lebih baik. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Demikian pemirsa kebersamaan kita untuk saat ini dalam pelajaran Sekolah Sabat ke-8. Tentu harapan kita yang terindah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.